Ada yang sok-sokan ngeritik pemerintah, itu dibayar Pak, ada. Ya Allah, laknat ya Allah, hancurkan ya Allah, ijabah doaku ya Allah, nggak apa-apa ya Allah, polisi-polisi taek iki hancurno kabeh ya Allah, rezim-rezimnya tenggelamkan ya Allah, bakar sampai hangus ya Allah. Ada orang liberal, ada yang dia pura-pura liberal, saya tahu beberapa. Bangsat kamu itu. Marahnya, gue dah selain. Ada yang sok-sokan ngeritik pemerintah, itu dibayar Pak, ada. Ada yang membela pemerintah, dibayar juga. Ada teroris, jadi semuanya ada peternaknya. Dihancurkan dengan Allah sehancur-hancurnya 7 turunan insya Allah. Semuanya ya, saksikan saudaraku ya, KPU-nya, Bawaslu-nya, rezimnya, presidennya, menterinya, polisinya, camatnya, pegawai TPS-nya, siapapun yang terlibat andil dalam kecurangan yang menyebabkan kehancuran ini dilaknat sama Allah. Lalu jaga, jangan suka-suka ngobrol sumpah dikit-dikit wallahi kok semudahnya jual lafaz Allah gitu loh. Bahkan minimal orang kayak gini Sal, minimal nggak boleh diikuti. Birak TV Serupa dan diakhiri dengan sebelum pandemi kemarin. Pandemi ini adalah awal dari tanda besar sebelum kiamat. Kenapa? Ini muqaddimah Dajjal. Apa arti Dajjal? Dajjal itu sosok pembohong besar. Maka sebelum sosok ini keluar, kita akan dicekokin dengan kebohongan di mana-mana. Beritanya, termasuk dalam beragama. Bapak jangan percaya dengan semua yang menongol di YouTube di berita. Ada orang yang ditangkap, ada yang itu pura-pura ditangkap, ada yang benar-benar ditangkap. Ada orang ekstrim, ada yang pura-pura ekstrim, ada yang ekstrim beneran. Ada orang liberal, ada yang dia pura-pura liberal, saya tahu beberapa. Ada yang sok-sokan ngeritik pemerintah, itu dibayar Pak, ada. Ada yang membela pemerintah, dibayar juga. Ada teroris, jadi semuanya ada peternaknya. Al-khabar laisa kal mu'ayanah. Kabar berita yang kamu lihat itu beda dengan fakta sebenarnya. Maka kita ini jangan berpandangan hanya dengan mata ini, telinga ini. Mulai pakai akal sehat. Apalagi syukur-syukur bisa pakai kolbu. Lebih syukur lagi bisa menggunakan rohani. Rohani bisa berdialog langsung dengan Allah. Tinggal nanya, sholat 2 rakaat nanya, ya Allah ini gimana? Kan kita udah sering belajar itu, sholat istikharah. Kenapa dipakainya cuma pas mau kawin doang, ya enggak? Ya pakai dong tuh hal-hal yang lebih besar. Pakai untuk hal yang lebih besar. Jadi ini sudah awal Pak. Kenapa saya katakan begitu? Ini nggak berlebihan dan ini bukan halu. Sepanjang sejarah manusia belum ada virus yang efeknya sehebat virus ini. Padahal barangnya nggak kelihatan. Dahsyat sekali. Merubah cara hidup kita semua. Bapak ini tiba-tiba pakai cadar semua, ya enggak? Kan perempuan aja yang pakai cadar, Pak. Bapak pakai cadar juga, ya. Apalagi tiba-tiba orang cuci tangan semua. Tiba-tiba orang kemudian harus kemanapun harus takluk dengan satu aplikasi namanya Peduli Lindungi. Kita udah kayak kemana-mana udah kayak diatur sama robot. Udah vaksin, masih belum bisa bebas. Terus ngapain vaksin? Ya kan, lucu kan? Tapi mau gimana lagi Pak? Ikutin aja, tenang aja ya. Kan kita masih ada kolbu, masih ada ruh. Penjarakanlah muka kami, badan kami. Tapi kalian tidak akan dapat memenjarakan akal dan roh kami. Ya. Kita nggak ngomong ke pemerintah Pak, kita ngomong ke orang yang merencanakan ini, yang makar ini. Ini bukan urusan rakyat sama pemerintah, ini nggak ada urusan. Ini global. Antum yang belum move on,
masih ngira pandemi ini urusan presiden. Enggak. Amerika aja kelabakan. Amerika aja kelabakan, Pak. Utang Amerika itu paling gede sedunia. Ditambah pandemi, tambah bengkak-bengkak. Utang kita kecil. Cuma kan angkanya gede, 6 dibandingkan ASEAN. Antum kan harus belajar persentase. Kalau dibuat persentase dengan Singapura, Malaysia, utang kita rasionya kecil sekali. Tapi, begitulah cara orang memandang. Makanya saya nggak percaya dengan semua berita, dengan pengamat-pengamat. Maka walaupun saya bukan jurusan ekonomi, saya diam-diam mempelajari teori-teori ekonomi. Oh, kenapa sih ini begini? Kenapa ini begini? Diam-diam kita mempelajari teori-teori imunitas. Diam-diam kita mempelajari teori konspirasi. Apa sebenarnya ini? Ya, lama-lama kemudian ketemulah yang Nabi katakan, istafti qalbak. Berdialoglah dengan kolbumu. Karena hidayah Allah ada dalam kolbu. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Yang percaya kepada Allah, Allah bimbing kolbunya. Antum percaya ke siapa? Ya, jangan percayakan nasib kita kepada satu sosok. Enggak. Jadi ini sudah awal tanda-tanda besar, Pak, pra kemunculan Dajjal. Dan ternyata kita dapat kabar, rahib-rahib, saya 3 tahun ini selalu mulai perhatikan terus channel-channel yang berbicara juru selamat dari lintas agama. Lintas agama. Ternyata yang paling kenceng mempersiapkan itu negara Israel, orang-orang Yahudi. Mulai rahib-rahibnya sampai kepada pemerintahannya, mereka sudah siap menunggu sang juru selamat. Ternyata kita cek di Kristiani sama. Kita cek teman-teman kita semua Muslim juga ngomong tentang Imam Mahdi. Dia juga ketemu di Jawa Ratu Adil, apalagi Satrio Piningit. Itu temanya sama dengan nama yang berbeda. Berarti semua kelompok, semua agama sekarang sudah siap-siap. Loh, kok kita masih ngayal aja? Kok masih bilang masih lama? Udah pandemi begini masih bilang masih lama. Ya. Antum coba lihat semua musibah yang ada di zaman dulu akan ada di zaman sekarang. Ke depan musibah bencana alam kan tambah banyak. Batuk-batuk tuh Merapi. 2 tahun sebelum pandemi terjadi, saya sudah dikabarkan guru saya. Ar-Razi, hati-hati. Ke depan bencana alam tambah banyak, bencana pemikiran tambah banyak, bencana agama tambah banyak. Tapi dalam banyaknya bencana, Allah kasih juga fasilitas. Fasilitasnya, antum bisa ngaji lewat YouTube kan sekarang? Dan ilmu-ilmu rahasia sekarang banyak dibuka secara terbuka. Karena hanya ilmu rahasia inilah yang tersimpan di kolbu dan ruh yang bisa meng-backup manusia menghadapi bencana ini. Puncaknya keluarlah si Dajjal. Dajjal ini saktinya bukan main, Pak. Pengikut dia orang beragama nanti. Pengikut dia orang beragama. Penampilannya seperti kita nih, pakai kopiah, ya, pakai baju koko, pakai sarung, pakai gamis. Tapi di dalamnya monster. Bagi dia beda dengan kami, halal darah. Ini sudah mulai muncul, Pak. Sudah mulai muncul. Ya, saya cuma berdoa semoga kita selamat semua. Ya, makanya pelan-pelan ngaji beragama itu jangan terlalu kusak-kusuk. Yang tenang ngaji itu. Ya, datangin guru-guru mulia yang bersyarat kepada baginda Rasulullah SAW, supaya warisannya tidak hanya warisan teks, tapi juga warisan rohani. Orang yang ngaji ketemu muka, dia dapat ruh. Tapi kalau cuma ngaji lewat YouTube, cuma kedapat data. Ya, maka saya berdoa untuk diri saya sendiri dan antum semua. Semoga Allah menjaga kita semua, membimbing kita semua. Ya, ini zaman sudah berat, semoga Allah ringankan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.